Nah, jadi sekarang kita bicara R&D Gate Models. Jadi R&D Gate Models ini sebetulnya salah satu metode, banyak disebut ya, kadang-kadang disebut stage gate model, kadang-kadang phase process, kadang-kadang stage gate process, banyak. Cuma saya menyebutnya R&D Gate Models. Jadi ini sebetulnya adalah metode di mana kita menggunakannya untuk mengontrol sebetulnya supaya riset atau pengembangan produk itu bisa efisien. Jadi kalau kita mengembangkan produk baru, selama kuliah kita juga tahu bahwa tantangan terbesar itu ketidakpastian. Jadi kalau kita tidak punya mekanisme untuk mengambil keputusan apakah penelitian mesti dilanjutkan, apa mesti di stop, kita bicara investasi yang bisa hilang dengan signifikan. Jadi ini bukan kayak tugas akhir mahasiswa atau tesis, di mana kalau mahasiswa dikasih tesis ya pokoknya selesaikan saja dalam waktu yang diperlukan, karena yang penting hasilnya ada. Tapi kalau di bisnis kita melakukan product launching, maka itu akan menentukan investasi yang kita masukkan. Dan kalau emang investasinya tidak mungkin menghasilkan, lebih baik di stop daripada merugikan lebih banyak. Nah, gate models ini adalah salah satu mekanisme untuk bisa memutuskan. Jadi ada dua. Pertama, ketika kita memutuskan untuk melanjutkan riset ke tahap atau pengembangan produk ke tahapan berikutnya, kita punya alasan yang kuat sehingga kita menghindari resiko di kemudian hari ada hal yang belum dipertimbangkan sehingga kita tidak bisa menghasilkan hasil yang diinginkan. Atau yang kedua, untuk menyetop kalau memang riset ini tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, yang menjadi kunci di sini adalah ada stage, makanya sebutnya stage proses, di mana antara stage itu ada pengambilan keputusan. Makanya namanya gate. Jadi ada 6 proses dan 6 pengambilan keputusan gate. Dari gate 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 itu kita mulai dapat ide. 1 bikin scope dari ide. 2 bikin business case dengan plan. 3 mengembangkan produknya. 4 testing dan validasi. 5 kita meluncur produk itu. Nah, yang terpenting adalah dari satu langkah sebelum bisa menuju ke langkah berikutnya, kita harus melakukan decision making dalam bentuk gate meetings. Nah, yang paling penting di sini adalah ketika kita sudah atau kita merasa sudah melakukan satu tahapan, misalnya tahapan gate 0, maka kita harus melakukan gate meeting di mana kita bisa mengambil keputusan apa yang akan dilakukan terhadap yang sudah kita lakukan di tahapan sebelumnya. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu tahapan, itu berarti kita sudah keluar sumber daya, keluar resource, keluar uang, waktu, tenaga. Makanya sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya, kita masih memastikan bahwa resource yang kita sudah belanjakan di tahapan tersebut, itu betul-betul sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga layak kita melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, di situ kita namanya go. Go ini bisa go 100%, bisa dengan beberapa action item. Kalau ternyata kita melihat tahapannya itu tidak lengkap, belum baik, tapi ini masih bisa dilanjutkan ke depan, kita redo the gate. Kita lakukan lagi. Artinya apa? Kita suruh peneliti itu balik lagi untuk memperbaiki tahapan proses yang dia lakukan, dan nanti kita ketemu lagi di gate meeting berikutnya untuk menilai apakah sekarang sudah bisa lanjut atau tidak. Nah, ketika dalam tahapan itu ternyata hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas ini tidak layak untuk dilanjutkan, maka kita terminasi. Sehingga kita tidak membuang-buang resource atau sumber daya
lebih banyak lagi di kemudian hari. Nah, ini dilakukan antara setiap tahapan. Tentu saja ketika kita mengambil keputusan, yang paling penting adalah kita mempunyai kualitas dari eksekusi. Jadi setiap tahapan itu, poinnya adalah apakah dia melakukan tahapan itu dengan baik, jadi semua struktur dijalani dengan baik, semua tahapan dijalani dengan baik, sehingga tidak ada bolong-bolong yang tidak terbicarakan. Jadi tidak ada resiko yang tidak sempat dikenali. Kemudian sisi bisnisnya, selalu setiap tahapan ini harus menjustifikasi bahwa ada sisi bisnis dari topik ini secara keseluruhan. Dan yang ketiga ada action. Jadi nggak cukup orang tuh, jadi syarat pertama kalau dia mau lolos, yang pertama adalah bahwa dia harus menunjukkan bahwa proses di stage itu dilakukan dengan baik, dengan menghitung segala tahapan, segala persyaratan yang diperlukan, segala requirement sudah terpenuhi. Yang kedua, ada alasan bisnis, terjustifikasi. Nah, yang ketiga, ada action plan, mau ngapain. Karena percuma kita punya kualitas eksekusi di satu tahap yang jelas, bisnis rasional yang jelas, tapi tidak punya akses selanjutnya apa. Nah, ini syarat decision positif bisa diambil di gate. Strukturnya tentu saja ada input, ada kriteria, ada output. Jadi input adalah semua data, informasi, knowledge yang dibawa ke dalam meeting. Kemudian harus ada kriteria bagaimana pengambilan keputusan dilakukan. Biasanya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang harus dibuktikan dengan ukuran-ukuran parameter-parameter tertentu bahwa pertanyaan-pertanyaan ini mengandung sudah terpenuhi. Baru output. Nah, outputnya itu harus jelas. Jadi tidak boleh ngambang karena gate ini dibikin untuk mengambil keputusan. Jadi outputnya harus, kalau go ya go. Kalau redo ya redo, kalau terminate ya terminate, tapi harus jelas. Partisipannya tentu saja orang-orang yang terlibat, bisa siapa saja, berbagai stakeholders yang bisa membantu proses tadi, bisa membantu menilai input terhadap kriteria dan mendapat output. Nah, sekarang kalau kita bicara yang pertama adalah gate 0 atau penemuan ide. Jadi biasanya penemuan ide ini adalah hal ketika perusahaan itu mulai berbrainstorming atau melakukan aktivitas untuk mencari ide apa sebetulnya pengembangan produk baru yang kita mesti lakukan di perusahaan kita. Jadi ini macam-macam exercise-nya. Hanya biasanya kalau beberapa perusahaan tuh mereka kadang-kadang mengundang pembicara dari luar, customer, untuk melakukan brainstorming, kadang-kadang sampai kegiatan 1-2 hari di luar kantor, untuk kita sama-sama mengenerate kira-kira ide apa yang kita bisa kembangkan jadi produk buat perusahaan kita. Nah, begitu ide terpilih dari brainstorming itu, oke, kita mau fokus di beberapa ide, disitulah kita mulai melakukan aktivitas di dalam gate 0, yang ujung dari aktivitas ini adalah di ujung gate-nya atau di gate meeting kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi topik tadi, apakah punya relasi sama bisnis kita? Apakah customer-nya sudah ada potensinya? Apakah kompetitor sudah kita ketahui siapa? Apa kunci dari proyek kita? Apa yang baru? Apakah ini satu-satunya jalan? Apakah kita punya kemampuan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab di gate meeting. Kalau lolos, kita masuk ke stage gate 1. Nah, di gate 1 ini, kita melakukan scope of work. Jadi, ide yang diperoleh di gate 0, di sini kita evaluasi produknya, kemudian kita lihat bagaimana correspondingnya dengan pasar, bagaimana kekuatan kelemahan kita terhadap topik itu, apa yang bisa ditawarkan ke customer, kompetisi seperti apa, mengerti siapa yang sudah di pasar, mengerti tantangan terhadap kita, sehingga
aktivitas di gate 1, scoping dilakukan dengan target bahwa di ujung aktivitas, pada saat gate 1 meeting, kita bisa menjawab minimal pertanyaan ini. Coba tunjukkan apakah scope of the work ini fit dengan strategi bisnis atau teknologi perusahaan. Tunjukkan bahwa ada value added buat customer. Apakah ada batasan-batasan dari calon produk kita? Apa keuntungan yang diperoleh perusahaan dari pengembangan topik ini? Dari scope of work. Apakah kita betulan mesti ngembangin atau kita cukup beli dari supplier dari luar? Apakah masalah legal sudah diperhatikan? Apakah ada risiko terhadap keamanan, safety, kesehatan, dan sebagainya. Di ujung gate 1 meeting, kita mengambil langkah apakah go, redo, atau terminate. Kalau go, kita lanjut ke gate 2, membuat business case dan business plan. Jadi business case dan business plan itu adalah aktivitas di mana sesudah kita tahu scope dari calon produk yang mau kita kembangkan, kita mengembangkan business case-nya, business plan-nya. Nah, di sini biasanya ini yang paling kompleks. Karena apa? Karena di sini kita betul-betul akan menjadi, karena kalau kalian ingat, tahap selanjutnya adalah development, testing, product launching. Jadi gate 2 ini adalah tahapan akhir dari planning. Kalau kalian di sini sudah menentukan akan lanjut, itu berarti investasi akan keluar untuk mendevelop dan selanjutnya minimal untuk mendevelop. Dan dari gate yang panjang ini, salah satu sumber daya terbesar adalah development. Karena uang akan banyak diinvestasikan pada saat kalian mendevelop produk baru. Makanya building business case ini adalah yang termasuk yang paling penting, di mana kalian harus menjalankan 1 dari 4 tahapan ini. Kalian mesti mendefinisikan produk yang kalian mau kembangkan itu sebaik mungkin. Kalian mesti mengerti apa sih produk yang mau kalian kembangkan itu. Definisikan. Nah ini di tugas akhir mahasiswa atau tugas akhir kuliah misalkan, kalian mesti jelas produknya itu apa. Mesti dianalisa. Karena hanya dengan produk definition yang jelas dan analisa yang cukup, kalian bisa bikin business case, business model. Bagaimana kalian akan mendapatkan peluang keuntungan dari produk kalian. Setelah kalian bikin business case, disitulah kalian bisa bikin project plan. Kapan? Apa milestone-nya? Siapa yang ngerjain? Jadi project plan itu di mana investasi akan dideploy. Sumber dayanya siapa? Biayanya berapa? Waktunya kapan? Capaiannya apa? Baru terakhir kita membuat feasibility review. Setelah kita tahu definisinya, tahu business case-nya, punya project plan, baru terakhir feasibility review apakah ini memang layak dikembangkan atau enggak. Product definition analysis ini mesti jelas. Keuntungan produknya apa, fitur-fiturnya apa, calon penggunanya siapa, customer-nya kalian sudah survei atau belum, market-nya siapa, seperti apa, kompetitornya siapa, saingannya siapa, apakah teknologi ini mungkin dikembangkan, bagaimana nanti produksi, operasi, dan marketingnya, bagaimana nanti mengetesnya, apa resikonya dari sisi teknologi, bisnis, dan finansial. Bikin business case, disinilah kalian terutama membuat rasional alasan kenapa kalian bisa dapat keuntungan finansial kalau kalian mengembangkan produk ini. Dan ini yang terbaik tentu saja dalam bentuk angka. Dan di sini kita bisa pakai diantaranya apa? Forecasting market. Keluarnya di sini. Di sini product definition yang kalian pakai adalah competitiveness. Apakah ini gampang disubstitute? Apakah ini gampang disaingi? Apakah ini produk yang suppliernya banyak? Yang pembelinya juga tidak bisa mencari substitusi, itu di product definition. Di building business case, mulai masuk forecasting. Ya, mengestimasi. Dan setelah estimasi business case-nya oke, dibuatlah project plan. Kapan, apa yang dilakukan, siapa personalnya, seperti apa
kompetensi personalnya, waktunya kapan, sumber dana dari mana, kapan akan dilakukan aksi-aksi tertentu, sehingga tentu saja akhirnya kapan produk akan di-launch. Termasuk di sini kalian bisa membicarakan strategi marketing. Mana yang mau diincar, di bagian mana, kapan, eksebisi siapa, eksebisi di mana, apa yang mau di-launching. Jadi bicara di building the project plan. Nah, dari sini kalian dapat feasibility review. Apakah ujung-ujungnya dengan semua tadi kita bisa melanjutkan development ini. Nah, ini semua activity ini akan dites di ujung stage 2 dalam bentuk gate meeting 2 ketika kita bisa menjawab bahwa target market sudah dikonfirm, bahwa competitive situation kita sudah under control, bahwa objektif dari gate 0, gate 1 sudah dikonfirmasi, bahwa business case sudah pada tempatnya, kemudian juga parameter-parameter benefit sudah ditentukan, dan yang paling penting adalah requirement sudah direview dan intellectual property sudah diamankan. Karena ketika mengembangkan produk baru, kalau ternyata kita mau kembangkan patennya sudah dimiliki orang, kita nggak bisa ngembangin lagi. Kita mesti balik beli paten itu kalau orangnya mau jual. Nah, saat kita gate meeting, business case dan plan itu selesai, sebetulnya 3, 4, 5 itu adalah di mana kita mulai berinvestasi dengan sumber daya yang kita punya. Development ini ya produknya dibuat. Minimal kita membuat prototipe-nya. Jadi di development inilah, dalam tanda kutip, riset sesungguhnya yang kita anggap riset itu dilakukan. Jadi kita membuat tahapan-tahapannya, kita bikin tujuan-tujuan jangka pendek, menengah, dan kita mengikuti planning itu sehingga kita bisa mendevelop, dan disinilah biasanya paling banyak resource dikeluarkan. Jadi kalau kalian di gate 2-nya itu asal-asalan, kalian akan membayar di sini. Ketika planning project plan-nya tidak baik, kalian harus sering ulangi lagi. Resource-nya ternyata tidak cukup punya kompetensi. Kalian patennya ternyata, bayangin kalian lagi bikin prototype, sudah investasi waktu dan uang, tiba-tiba baru ketahuan bahwa yang kalian buat patennya sudah dimiliki oleh perusahaan lain atau inventor lain. Bayangkan berapa banyak investasi yang kemudian sunk cost ya, hilang begitu saja. Padahal kalau di gate 2 kalian melakukan PR-nya dengan baik, ketika gate meeting misalnya ditanyakan gimana patennya, terus kata penelitinya, oh saya lupa, terus dia cek, ternyata jadi kita redo kan, oke, karena dia nggak siap dengan paten, kita redo. Begitu meeting berikutnya dia datang, oh Pak, ternyata patennya sudah dimiliki oleh perusahaan saingan. Ya udah, lebih baik dihentikan aja prosesnya. Jadi setelah gate 2, keputusan adalah terminate. Kita nggak lanjutin risetnya. Karena apa? Karena patennya dimiliki orang lain. Dan dari sisi perusahaan, dia udah keluar uang untuk gate 0, gate 1, gate 2, tapi dia menghemat uang yang lebih banyak untuk gate 3, gate 4, dan gate 5. Terutama gate 3 dan gate 4. Itulah tujuan dari gate model. Jadi biasanya di sini pertanyaannya lebih ke pertanyaan-pertanyaan tentang pengembangannya sendiri. Jadi apakah ada desain-desain yang kritikal? Apakah kita sesuai dengan planning? Apakah ada technical masalah yang dulu dianggap bakal jadi resiko, ternyata sekarang gimana statusnya? Kemudian apakah prototipenya udah ada? Apakah nanti calon customer-nya udah ada? Jadi ini pertanyaannya betul-betul pertanyaan yang lebih ke hasil dari development-nya. Jadi standar mungkin kalau kita biasa ngerjain tesis tugas akhir, biasanya pertanyaannya ini kan, gimana program kamu, gimana apakah prototipenya jalan, apakah ada masalah-masalah teknis yang kira-kira menghambat. Nah ini pertanyaan dalam tanda kutip yang kita anggap standar untuk R&D. Ketika tiga ini dites dan ternyata prototipenya tidak siap, ya kita mungkin pilihannya redo atau
Bisa jadi ya udah kita hentikan karena ternyata kita tidak mampu mengembangkan apa yang kita desain. Bisa aja kan? Karena kekurangan kompetensi, kekurangan sumber daya manusia, tapi itu pun lebih baik daripada kita rugi terus testing, terus launching, tapi produknya ternyata nggak bisa memenuhi requirement. Jadi selalu ada tes. Nah, anggap gate 3 oke, gate 3 oke, kita lanjut ke gate 4, testing. Nah, di sini sebetulnya kita mentes dari dua sisi. Dari tes dari sisi produknya, manufacturing produknya, dan tes dari sisi bisnisnya. Apakah customer menerima, apakah financialnya oke. Jadi tesnya ada dua. Technical, produk dan manufacturing proses, kemudian juga bisnis, customer acceptance dan financial. Nah, ini ada macam-macam, jadi ada tesnya, istilahnya near testing, jadi lebih fokus di produk. Kita lihat apakah produknya masih ada bug atau udah komplit. Bisa field testing, versi beta misalnya, kita lepas ke user yang terbatas. Bisa market testing. Jadi dites di market, mulai dipasarkan. Dan di sini menjadi penting untuk di ujungnya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya apakah tesnya sudah berhasil, seperti apa, apakah sudah sesuai dengan requirement yang diharapkan ketika kita mendevelop produk, apa resiko-resikonya, gimana status patennya, apakah masih tetap aman, kemudian apakah customer ternyata mau menerima dari hasil produk kita ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bukan berarti mesti dihafal ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa terjawab kalau kalian sudah melakukan prosesnya dengan benar. Karena kita tidak menerima jawaban ya atau tidak. Kalau kalian bilang apakah customer eksternal sudah terlihat menerima, tidak cukup jawabannya ya tidak. Kalau kalian jawab ya, mana buktinya? Oh, buktinya ini hasil reportnya. Di mana surveinya? Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan ujian, ini pertanyaan klarifikasi apakah proses sudah dijalankan dengan baik sebelumnya. Nah, kalau ini lolos, masuklah ke gate 5, product launch. Di sini mulailah kita melakukan marketing strategi untuk melaunching produk kita. Seperti apa produk ini akan di-launching duluan, kemana, berapa volumenya kira-kira, dari market forecast, dari marketing strategi, kemudian kita juga mulai mempersiapkan personel yang akan melakukan sales dan marketing, mulai kita bicara harganya mau berapa, distribusinya kemana saja, intinya ini adalah launching dari produk. Dan sebelum kita betul-betul launching, di gate 5 kita melakukan testing dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah semua gate dari 0 sampai 4 itu sudah dilakukan dengan baik follow up-nya? Apakah kompetisinya sekarang pas waktunya untuk launching? Apakah waktunya sudah tepat? Apakah si penerima sudah siap? Apakah organisasi sudah siap? Kalau kita mau launching sekarang, penjualnya udah ada atau belum? Kalau ada produk masalah, after sales-nya siapa? Kalau ada yang rusak, ditariknya ke bengkel kemana? Ini semua direncanakan di gate 5, dan setelah ini oke, kita melakukan launching produk. Jadi, ini apa namanya, kurang lebih gate yang kita bisa gunakan untuk mengetes apakah kita sudah siap menguji supaya kita bisa apa namanya mengikuti langkah-langkah dalam R&D sehingga kita bisa mengefektifkan ini kita, investasi kita dan mendapat hasil yang diinginkan.